Halo, aku Ahsamana Filmtaza, mahasiswi program studi Tadris Fisika, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Angkatan 2021. Beberapa tahun lalu, ketika aku masih berada di bangku sekolah, aku mengalami kesulitan, kejenuhan, dan lupa dalam belajar. Para ahli membagi kesulitan belajar siswa kepada beberapa aspek seperti learning disorder, learning dysfunction, underachiever, slow learner, dan learning disabilities. Selain itu, faktor internal seperti kognitif dan afektif, juga faktor eksternal seperti lingkungan, memainkan peran dalam menyebabkan kesulitan belajar. Arthur S. Reber menyoroti faktor khusus, yaitu sindrom psikologi seperti disleksia, disgrafia, dan diskalkulia, yang menyebabkan ketidakmampuan belajar seorang siswa. Meskipun siswa dengan sindrom ini memiliki potensi IQ normal, kesulitan belajar mereka mungkin disebabkan oleh minimal brain dysfunction atau gangguan ringan pada otak. Selain itu, lupa dan kejenuhan dalam belajar juga merupakan tantangan para siswa. Gulo dan Reber mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat informasi sebelumnya. Faktor-faktor seperti konflik informasi, tekanan, perubahan lingkungan, dan ketidakpenggunaan materi pelajaran dapat menyebabkan siswa lupa dan jenuh. Sebagai seorang calon guru, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengatasi kesulitan, kejenuhan, dan lupa dalam belajar. Oleh karenanya, aku akan melakukan wawancara kepada seorang siswa SMP kelas 9 untuk mendapatkan pemahaman lebih tentang tantangan-tantangan di atas. Check this out. Wawancara diawali dengan perkenalan. Pertanyaan dibuat berdasarkan analisa SWOT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Sophie yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk aku wawancarai terkait tugas sekolah di pendidikan aku, yaitu terkait kesulitan belajar apa yang teman-teman di sekolah lagi rasain. Oke, jadi Sophie tenang aja, di sini nggak usah tegang. Kita pertanyaannya juga nggak yang hitung-hitungan, dia hanya pertanyaan terkait dirinya Sophie sendiri. Ya. Oke, sebelumnya boleh Sophie perkenalan diri sebelumnya. Nama aku Sophia Rahim, kelas 9, asal sekolah aku dari SMPN 2 Cikampek. Oke, SMP 2 Cikampek kelas 9. Berarti tahun depan Sophie udah masuk SMK atau SMA ya? Semoga nanti dapat sekolah yang Sophie inginkan. Oke, kita lanjut aja ya masuk ke pertanyaannya ini. Jadi pertanyaannya ini nggak susah kok, dia nggak tentang hitung-hitungan ataupun fisika sekalipun. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Anda merasa percaya diri dalam belajar? Pertanyaan pertama itu adalah apa yang membuat Sophie itu percaya diri ketika sedang belajar? Karena dulunya harus ngerjain soal tuh harus selesai sekarang, jadi bisa dikerjain besok. Gak semua guru sih, cuman kan ada salah satunya, jadi bikin senang aja gitu. Berarti kayak gurunya yang humble dan nggak yang mukanya tuh serem ataupun suka nyalah-nyalahin siswanya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Anda mengatasi kejenuhan belajar? Terus yang kedua nih, biasanya kalau misalkan Sophie udah mulai jenuh belajar, bosan belajar, atau ada guru yang nggak disukai, Sophie itu ngelakuin apa sih di kelas tuh? Kalau nggak ada yang dulu disukai, biasanya kayak diem aja ngeliatin dia kayak marah-marah ke siswa lain gitu aja sih. Kalau yang ngatasi bosan sama jenuhnya itu Biasanya cerita-cerita kayak tentang di rumah kayak gimana ke temen, terus coret-coret halaman paling belakang gitu. berarti kayak murid-murid pada umumnya gitu ya. Pertanyaan ketiga, hambatan apa yang Anda rasakan dalam belajar? Selanjutnya, hambatan apa yang Sophie alami ketika berusaha untuk memahami pelajaran yang guru jelaskan itu? Biasanya hambatan tuh bahasa Inggris sama MTK.
karena susah dimengerti. Kalau bahasa Inggris susah diterjemahin, kalau MTK kan kita harus hafal rumus-rumusnya dulu. Kan berarti MTK sama bahasa Inggris, karena kalau bahasa Inggris itu artinya nggak tahu, kalau matematika emang rumus yang susah dicerna berpikiran. Pertanyaan keempat, bagaimana cara Anda mengatasi lupa dalam belajar? Selanjutnya, di sini kita membahas terkait, biasanya kita suka lupa nggak sih kalau misalnya guru udah jelasin kita paham, tapi tiba-tiba besokannya tuh lupa. Nah, Sophie sering ngerasain gitu juga nggak? Suka ngerasain. Oke. Kalau kayak gitu, biasanya Sophie ngapain kalau lupa? Apakah Nanya ke teman tuh kayak kita ajarin gitu. Pertanyaan kelima, metode belajar apa yang cenderung Anda sukai? selanjutnya? Nah, guru kan biasanya ngajarin siswa itu dengan metode yang berbeda-beda ya. Yang biasanya kayak ada yang metodenya tuh cuma ngomong aja, atau ada yang ngajak siswa yang diskusi satu-satu diajarin. Nah, Sophie itu lebih suka yang mana? Kayak pendinginan dulu, biasanya itu prakarya kayak gitu. Kayak bikin game dulu, nanti kalau selesai game baru kita masuk ke materi. Oh, berarti suka sama guru yang suka ice breaking gitu ya, suka game gitu. Emang si ice breaking itu harus sebenarnya dari semua guru. Pertanyaan keenam, apakah ada eskul yang Anda ikuti? Seberapa berpengaruh eskul tersebut bagi pemahaman Anda? Dan selanjutnya, di sekolah kan ada banyak eskul ya, di SMP 2 ya. Sophie ikut eskul apa? Eskul futsal. Eskul futsal berarti Sophie merasa senang ya ada di situ ya? Iya. Nggak kayak pas di MTK ya? Berarti Sophie mau condong ke yang langsung praktik dalam kegiatannya. Pertanyaan ketujuh, apakah ada faktor luar yang mempengaruhi fokus belajar Anda? Nah, selanjutnya ini adalah pertanyaan yang terakhir ya. Faktor dari luar apa yang Sophie dapat ketika belajar? Faktornya tuh kayak misalnya yang tadi tuh, kayak malunya kan begadang. Terus karena itulah di sekolah Sophie jadi ngantuk dan nggak fokus memperhatikan guru kan. Biasanya jadi kayak nggak bisa masuk otak si materinya itu, jadi males terus ngantuk bawaannya. Berarti sama ya faktornya, karena itu begadang jadinya Sophie nggak bisa fokus belajar karena ngantuk. Penutupan wawancara. Oke, terima kasih Sophie atas jawaban-jawabannya, tadi sudah bagus-bagus. Semoga Sophie kedepannya dapat mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Iya. Kemarin baru selesai ujian juga ya? Iya. Semoga dilancarkan segala urusan Sophie ya. Terima kasih Sophie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Analisis hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancaraku dengan seorang siswa SMP kelas 9 bernama Sophie adalah sebagai berikut. Pada pertanyaan pertama terkait kepercayaan diri ketika belajar, Sophie menyatakan bahwa ia lebih percaya diri ketika diajar oleh guru yang humble dan juga ceria. Pada pertanyaan kedua terkait kejenuhan, Sophie berkata bahwa ia sering melakukan aktivitas mencoret-coret buku tulis yang di belakangnya ataupun berbincang dengan temannya untuk mengatasi kejenuhan yang dia alami. Pertanyaan ketiga terkait hambatan apa yang dirasakannya adalah Sophie mengatakan bahwa matematika dan bahasa Inggris menjadi hambatan utama yang dia rasakan karena kedua mata pelajaran tersebut cenderung sulit. Pada pertanyaan keempat terkait cara mengatasi lupa belajar, Sophie menjawab bahwa ia sering bertanya kepada temannya untuk mengingat kembali memori yang ia lupakan sebelumnya. Pada pertanyaan kelima, metode yang Sophie sukai ketika belajar adalah metode yang guru suka melakukan ice breaking ketika di tengah-tengah pembelajaran. Pada pertanyaan keenam, Sophie mengikuti eskul futsal dan dia merasa senang di dalamnya. Pada pertanyaan terakhir, faktor yang mempengaruhi fokus belajarnya adalah begadang saat malam sehingga ia mengantuk saat belajar di pagi harinya. Berdasarkan hal-hal tersebut, untuk mengatasi kesulitan, kejenuhan, dan lupa belajar,
Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Sophie, juga siswa pada umumnya. Banyak ragam kiat yang dapat dicoba siswa dalam meningkatkan daya ingatannya, antara lain, menurut Barlow, Reber, dan Anderson adalah sebagai berikut. Overlearning, extra study time, muslihat memori, clustering atau pengelompokan, distributed practice atau latihan terbagi, dan pengaruh letak bersambung. Sementara itu, kiat-kiat untuk mengatasi keletihan mental yang menyebabkan munculnya kejenuhan adalah sebagai berikut. Melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat, penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, alat-alat perlengkapan belajar, dan sebagainya, yang bisa memungkinkan siswa merasa lebih senang berada dalam ruangan yang baru. Selanjutnya, memberikan motivasi dan stimulasi bagi siswa agar siswa terdorong untuk belajar lebih giat. Dan yang terakhir, siswa harus berbuat nyata dan tidak mudah menyerah ketika sedang belajar. Hal-hal itulah yang dapat saya sampaikan terkait cara mengatasi kesulitan, kejenuhan, dan lupa belajar melalui wawancara bersama seorang siswa SMP. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.